selaku praktisi saya menilai itu terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, maka sebagai tuntutan moral saya harus bicara. Mudah-mudahan teman-teman penegak hukum di tindak pidana korupsi mendengar dan mulai merenungkan ya, jangan asal menyeret perjuru LPD ke ranah pidana korupsi begitu. Padahal kalau mau kita jujur, kita dalami, kita bedah persoalan itu, jujur saja kalau merujuk pada undang-undang itu bukan pidana korupsi begitu. LPD Durendese dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Kemudian pemerintah hanya bantu 4,5 juta, selebihnya uang masyarakat, kan itu ya. Nah kemudian undang-undang mengatakan, undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tentang undang-undang tentang perbendaharaan negara, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tegas mengatakan kerugian negara itu harus dihitung nyata dan pasti, kan gitu ya. Apakah 4,5 juta sudah hasil hitungan nyata menjadi 151 miliar? Sudah nyata dan pasti itu. Bagaimana ceritanya auditor bisa menghitung itu? Kan itu masalahnya. Yang penting ke depan ketika ada pihak yang sudah menyuarakan bahwa kasus ini bukan pidana korupsi karena merujuk pada, kan itu undang-undang tentang tadi itu, ya jangan dipaksa-paksakan begitu. Itu maksud saya. Ya. Selamat datang kembali di channel YouTube Bali 1. Hari ini Bali 1 sudah bersama seorang praktisi hukum, advokat senior di Bali dan juga tokoh Bali, Bapak Wayan Sumardike. Nabi gatre Pak Yan? Om Swastiastu Pak Win. Om Swastiastu nggih. Gatre becik hari ini agenda berjalan sesuai rencana. Ya, luar biasa. Beliau ini salah satu praktisi hukum juga atau advokat yang sangat concern juga mengenai persoalan LPD. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai LPD atau Lembaga Perkreditan Desa di Bali yang memang belakangan banyak juga yang mengalami persoalan baik dari sisi mismanagement, bahkan ada yang juga masuk ke ranah hukum. Begitu Pak Yan nggih? Nah, beliau ini sangat concern di LPD. Mungkin bisa berbagi Pak Yan dengan kami di Bali 1, apa sebenarnya yang terjadi dengan LPD kita ya. Bahkan banyak yang mengalami persoalan hukum juga. Secara filosofi kan LPD ini didirikan untuk menguatkan ekonomi di desa adat atau lembaga ekonomi di desa adat. Nah, mungkin Pak Yan bisa cerita demo sedikit flashback dari sisi keberadaan LPD, baru mungkin nanti kita akan kupas bedah persoalan hukum yang menjerat LPD di Bali. Ya, silakan Pak Yan. Ya. Terima kasih Pak Win sudah berkenan datang bertandang di kantor kami, kantor advokat Bali Privasi. Dalam rangka pagi ini kita berbincang-bincang tentang apa saja yang lagi hangat, isu-isu yang berkembang di publik begitu. Om Swastiastu Pak Win. Swastiastu. Kalau kita bicara LPD, Lembaga Perkreditan Desa, kita kembali tarik ke belakang dulu ketika Bapak Gubernur Bali almarhum Prof. Ida Bagus Mantra menggagas berdirinya LPD dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian di desa adat. Maka beliau punya ide cemerlang dengan cara mendirikan Lembaga Perkreditan Desa LPD di tiap-tiap desa adat. Tentu harus ada dasar hukum saat itu, makanya beliau bentuk dalam bentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum berdirinya LPD itu. Jadi memang ketika desa adat mendirikan LPD itu memang ada support dana di awal, ada bantuan dari pemerintah. Ya kira-kira pada tahun itu tahun 90 atau 92 atau 85 atau 86 itu sekitar ya kisaran 2 juta 2,5 juta waktu itu. Ya itu kemudian di samping memang LPD menggunakan dana partisipasi atau simpanan-simpanan dari masyarakat. Nah mulai dari sanalah
LPD mulai berjalan. Begitu Pak Win. Nah, saat ini bagaimana Pak Yan melihat kondisi LPD di Bali gitu? Pak Yan yang dengar juga sempat menangani juga persoalan-persoalan hukum di LPD begitu. Bagaimana sekarang kondisinya, dan ketika kita bicara LPD yang berurusan dengan hukum, kenapa itu bisa terjadi? Ya Pak Win, kita selaku praktisi hukum sangat prihatin sekali ya dengan kondisi yang terjadi belakangan ini, yang mana tidak sedikit perjuru-perjuru LPD, apakah itu ketua LPD, sekretaris atau bendahara, itu kesandung kasus pidana korupsi ya, atau pidana penggelapan. Jadi kita sangat prihatin. Apakah ini karena kurangnya sumber daya manusia dalam tata kelola LPD, atau ada faktor-faktor lain memang yang kemudian sebagai pemicu terjadinya persoalan di internal LPD itu sendiri. Ya. Itu Pak. Nah, kalau tadi berbicara persoalan hukum, apa yang paling banyak terjadi Pak Yan di LPD, atau mungkin Pak Yan bisa memberikan contoh kasus yang terjadi? Apakah itu memang murni persoalan hukum? Apa juga ada permasalahan, atau ada juga mungkin mispersepsi ketika dalam proses penegakan hukumnya? Begini, dalam perjalanannya memang berkaitan dengan tata kelola keuangan di LPD, kan pelakunya kan manusia ya. Yeah. Kadang ada dipicu karena kealpaan manusia, sehingga timbulnya masalah. Atau memang ada karakter yang memang saat itu memang melanggar ya, melanggar, misalnya dengan cara menggunakan uang nasabah, kan begitu ya, disalahgunakan. Orang misalnya atau masyarakat nabung atau deposito, uang itu tidak masuk ke LPD, kemudian dibuatkan tanda terima atau masukkan ke buku tabungan yang memang tersendiri, tapi uang itu tidak masuk ke LPD. Nah, kemudian dalam perjalanan itu bisa terungkap. Kalau model seperti itu biasanya pidana umum, pidana penggelapan, sebagaimana dalam pasal 372 KUHP atau 374 KUHP, karena mungkin jabatannya, jadi dia menggunakan uang secara pribadi. Itu 374 itu KUHP. Begitu Pak. Tapi yang dijerat oleh penegak hukum selama ini lebih banyak diarahkan ke pidana korupsi atau seperti apa? Nah, itu yang memang membuat kami sangat prihatin belakangan ini, dan memang kita harus bersuara, berharap penegak hukum dapat melakukan tindakan secara proporsional, profesional, dan prosedural gitu. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi jangan salahlah dalam penerapan hukum itu ya. Ada contoh kasus Pak ya, yang dia misalnya ya bisa saja argumentasinya itu memang penggelapan murni atau tidak masuk kategori tindak pidana korupsi, tapi malah dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi gitu. Belakangan ini banyak terjadi. Ya, justru contohnya, karena selaku praktisi saya menilai itu terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, maka sebagai tuntutan moral saya harus bicara. Mudah-mudahan teman-teman penegak hukum di tindak pidana korupsi mendengar dan mulai merenungkan ya, jangan asal menyeret perjuru LPD ke ranah pidana korupsi begitu. Padahal kalau mau kita jujur, kita dalami, kita bedah persoalan itu, jujur saja, kalau merujuk pada undang-undang itu bukan pidana korupsi begitu. Ada contoh kasus real Pak Yan yang mungkin Pak Yan tangani atau di mana begitu? Begini, sebelum kita pada studi kasus tentang LPD yang dijerat dengan pidana korupsi, ada mungkin bisa dijelaskan dulu perbedaannya begini, gitu, penggelapan atau korupsi? Ya, begini anunya, posisi kasusnya begini ya, dapat saya jelaskan. Anggaplah ada korban, anggaplah ada korban. Kan LPD ini dua desa, desa adat ya. Jadi di desa adat itu ada awik-awik, ada pararem yang mengaturnya. Tentu di bawah Perda Provinsi Bali, Perda Kabupaten Kota gitu ya.
oleh karena ini Druendese ada, maka terhadap seluruh persoalan wicara adat, termasuk Druendese yang terjadi di desa adat, itu mesti diselesaikan dulu secara internal. Kan kita di desa adat ada lembaga penegak hukum desa adat kan, namanya Kertedese kan. Kertedese punya fungsi dalam rangka menyelesaikan konflik adat, menyelesaikan wicara adat, termasuk LPD sebagai Druendese. Kan itu. Selama ini kan kita lihat di media, di publik dan sebagainya kan seolah-olah tidak difungsikan kan. Langsung ke hukum positif. Langsung ke hukum positif. Iya. Harusnya ada korban yang melapor. Penegak hukum, aparat hukum tidak boleh menolak laporan itu. Tapi kan harus lex spesialis ini harus dijalankan dulu kan. Kewenangan di desa adat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri kan harus dihormati dulu kan. Ya fungsikan Kertedese untuk menyelesaikan kasus itu, termasuk persoalan LPD ini, sampai pada titik nanti desa adat tidak mampu menyelesaikan persoalan itu karena ada korban yang melapor ke polisi atau ke kejaksaan, monggo tindak lanjuti. Tapi sepanjang ini masih diupayakan diselesaikan secara internal, ya proses hukum diam dulu. Kan itu. Ya kita harus hormati kemerdekaan desa adat kan begitu. Sehingga dalam persoalan adatnya sendiri. Tapi itu kan tidak berjalan, tidak dilakukan seperti Bayan sampaikan dengan banyaknya kasus-kasus sekarang yang ya sudah ke proses hukum. Bahkan tadi ada semacam kekurang pasan penerapan konsep hukumnya yang mestinya misalnya dia hanya penggelapan tapi ditarik ke tindak pidana korupsi. Nah itu mungkin bisa Bayan jelaskan sedikit perbedaannya kemudian dalam konteks penerapan hukumnya dan tadi bicara studi kasusnya di mana? Begini, ini yang sekali lagi ini yang membuat kita sedih ya. Malah saya berpikir desa adat nanti kalau sekarang ini ada yang belum punya LPD, kalau nanti berkendak atau desa adat barulah pemekaran gitu ya. Kalau mau membuat LPD tidak usah terima dana dari pemerintah. Tidak dana hibah sekalipun dana hibah. Kan ini menjadi bumerang nanti kan. LPD cuma dibantu 2 juta, 5 juta. Tapi ketika nanti ada persoalan, ya keseret uang masyarakat yang puluhan miliar itu dikategori sebagai uang negara. Kan nggak bisa itu. Sehingga tadi masuklah ke tindak pidana korupsi. Iya, makanya saya pribadi tidak setuju dengan pola-pola penyelesaian persoalan hukum seperti ini. Ya artinya ya tidak perlulah kalau kita bikin LPD kemudian nanti tidak perlu bantuan dari pemerintah. Kalau memang penegakan hukumnya seperti ini sekarang. Kalau memang penegakan hukumnya seperti ini kan bumerang kan. Nah, ada contoh kasus Pak yang mungkin yang Pak yang tangani dalam konteks tadi kasus LPD itu. Begini, studi kasus ya, termasuk yang mungkin yang saya tangani di LPD Desa Adat Anturan. Itu di Buleleng. Di Buleleng. LPD Anturan di saya tangani setelah ketua LPD ditetapkan sebagai tersangka. Ada permintaan dari Jakarta sehingga ketua LPD tersangka datang, saya harus dampingi, saya harus bela gitu ya. Setelah saya tanya kronologis dari awal sampai akhir, ternyata LPD Desa Adat Anturan berdiri tahun 90, dibantu dana oleh pemerintah 2 juta. Di hibah waktu itu ya? Hibah. Tahun 90 2 juta. Tahun 92, 1992 dibantu lagi 2,5 juta. Jadi total 4,5 juta. Hibah dari pemerintah. Tahun itu. Kemudian LPD Anturan berkembang pesat, membantu pembangunan pura 3 miliar, membantu masyarakat sekian, membantu pembangunan ini dan sebagainya. Kan itu sesuai tujuan awal didirikannya LPD di tiap desa adat kan begitu. Nah, kemudian sekarang situasi ekonomi seperti ini sebagai akibat atau dampak dari COVID-19. Pandemi. Yang naruh tabungan, yang naruh deposito buru-buru
butuh uang, tarik itu semua. Kemudian yang dana itu kemudian kan dilempar juga sebagai kredit kan. Debitur, para peminjam uang di LPD tidak bisa bayar karena faktor ekonomi, kan begitu. Sehingga akhirnya sampai kehabisan stok uang, orang narik uang juga tidak bisa, kan itu jadinya. Nah, dilakukanlah audit independen. Nah, waktu itu audit independen menghasilkan selisih pencatatan loh, itu bukan kerugian loh. Ya kalau aset banyak kan gitu ya. Adalah selisih pencatatan sejumlah 137 miliar. Nah, entah apakah ada yang melapor atau tidak, akhirnya menjadi proses hukum di Kejaksaan Negeri Singaraja. Proses berjalan, akhirnya ketua LPD ditetapkan sebagai tersangka dengan potensi kerugian 137 miliar. Oh, berarti ditarik ke pidana korupsi. Pidana korupsi. Dengan kerugiannya? Dengan kerugian 137 miliar. Dari mana angka itu muncul, Pak? Nah, ini kemudian penyidik mohon kepada Inspektorat Kabupaten Buleleng untuk melakukan audit, sehingga audit Inspektorat menemukan selisih 151 miliar. Persoalannya begini, kan audit independen maupun inspektorat tidak pernah menyebutkan kerugian negara. Tidak pernah juga menyebutkan itu korupsi. Tidak pernah. Jadi hasil auditnya itu hanya menyebutkan opini, wajar tidak wajar, terjadi selisih pencatatan. Hanya penyidiklah yang menyebut selisih pencatatan itu sebagai kerugian negara. Itu persoalannya kan. Kalau kita kan paham siapa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan atau menyatakan kerugian negara? BPKP. Di luar kedua lembaga itu tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan kerugian negara, termasuk penegak hukum, polisi, jaksa tidak bisa itu. Hanya melalui BPKP. Kan itu. Nah, sekarang ujung-ujung hasil audit inspektorat disebut sebagai kerugian negara. Kata penyidik kan begitu. Terus kita sebagai pembela, harus kita koreksi itu. Lajunya penegak hukum, penyidik harus kita koreksi. Dari mana kerugian negara 151 juta itu? 150 miliar? Miliar itu. Kan itu. Saya tanya, berapa uang pemerintah yang dikelola di LPD? Saya tanya ketua LPD, tersangka, 4,5 juta. Loh, kalau 4,5 juta tahun 90-92, bagaimana ceritanya 4,5 juta itu menjadi 151 miliar? Ya, sangat jauh. Kan aneh itu. Kan aneh. Anehnya di mana? Ingat, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006, ya. Undang-Undang Tipikor Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor sekian tahun 99 tegas semua mengatakan bahwa kasus pidana korupsi timbulnya kerugian negara adalah kerugian negara itu harus dapat dihitung secara nyata dan pasti. Pertanyaannya, apakah auditor inspektorat yang menemukan selisih 151 yang katanya itu kerugian negara, apakah itu sudah hitungan nyata dan pasti sebagai kerugian negara yang modalnya tadi 4,5 juta loh? Kan itu persoalannya. Dari mana modal negara 4,5 juta, kemudian kerugian negara 151 juta miliar? Kita kan proses penegakan hukum kan bicara undang-undang kan. Lo orang undang-undangnya sudah ngomong kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Sepanjang itu tidak nyata dan pasti, berarti itu bukan pidana korupsi. Berarti tadi dari 4,5 juta bantuannya disebut kerugian negara 151 miliar. Ya, dari mana? Bagaimana caranya auditor menghitung? Kan itu persoalannya. Ya kita, ya masyarakat jangan dibodohin begitulah. Kan begitu. Kan ya semua juga bekerja harus dengan berdasar pada aturan. Kita jangan karena kewenangan kemudian tarik-tarik secara paksa. Kan gitu persoalannya.
kemudian itu pidana korupsi. Jadi Ya, posisi nggak kasus bisa. ini bukan pidana korupsi. Bukan pidana korupsi. Kalau memang 4,5 juta bisa digelar itu menjadi 151 miliar dan itu pasti dan nyata, kita terima kok itu pidana korupsi. Tetapi sepanjang itu tidak bisa dihitung nyata dan pasti, maka itu bukan pidana korupsi. Gitu. Oke, nah kalau begitu persoalannya, bagaimana mungkin nanti perjuangan ini kan sudah masuk ke jalur hukum, ranah hukum, berarti Ya. perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi si ketua LPD ini ya, lewat Pak Yan selaku kuasa hukumnya. Bagaimana juga mungkin ini menjadi concern juga mungkin di Bali, karena kan tadi potensinya tidak hanya berhenti mungkin kepada LPD Anturan saja, Iya. bisa jadi LPD-LPD lain kena juga kan begitu. Banyak sekarang LPD lain dijerat dengan kasus korupsi kan gitu. Nah, bagaimana perjuangannya Pak ya? Tentu kalau misalnya penyidik, saya dengar saya baca di media, penyidik akan lebih gencar untuk memeriksa pihak-pihak termasuk tersangka karena pasca terbitnya hasil audit daripada Inspektorat Kabupaten Blanai. Ya tentu kami sedang persiapkan untuk mengajukan ahli. Nanti supaya ahli lah yang bicara bahwa itu bukan pidana korupsi. Dan itu harus dihormati karena itu hak tersangka. Ya sepanjang kita bicara bersumber pada undang-undang atau aturan, ya memang harus dihormati. Ya. Jangan lantas kita punya kewenangan lalu kita paksa-paksa, kan begitu ya, nggak bisa begitu. Kita akan bersuara lantang. Oke. Karena prinsip kami, sekalipun langit runtuh, keadilan itu harus tetap ditegakkan, kan begitu. Oke. Nah, Apa mungkin yang menjadi catatan atau perbaikan ke depannya Pak Yan sehingga persoalan-persoalan seperti ini tidak kembali terulang? Kemudian termasuk dari sisi apakah mungkin misal perlu penguatan regulasi, misal mengantisipasi hal-hal ini dalam konteks pengelolaan LPD atau LPD yang bersinggungan atau berhadapan dengan hukum? Jadi ke depan ya kita harus memang SDM daripada pengelola LPD harus benar-benar memang yang harus dipersiapkan gitu. Ya itu satu. Kemudian kedua, pengawasan itu harus ketat. Sekarang saya lihat ya, kan setiap bulan apa setiap tahun itu LPD itu sudah diperiksa laporannya oleh LPD, Lembaga Pengawas LPD. ya. Lucunya saya lihat dari tahun sekian sampai tahun sekian LPD selalu menghasilkan hasil audit itu atau hasil periksa laporan itu sehat. Tapi tiba-tiba berubah LPD menemukan kerugian atau selisih sejumlah sekian. Ini yang aneh kan. Lalu laporan yang dulu apa itu? Iya, kok tiba-tiba seolah disulap gitu. Dia sudah periksa laporan 2020 sehat, 2019 sehat, 2020 sehat, 2021 sehat, 2022 LPD kehabisan stok uang karena banyak yang narik. Buru-buru dia jadi pahlawan menemukan kerugian sekian miliar. Itu kan tidak benar itu kan. Sehatnya yang dulu hasil kerja penilaian LPD mau dibawa kemana? Kan itu persoalannya. Ya kan harus fair juga kan. Ini yang makanya kan kalau di LPD itu kan ada badan pengawas. Memang ini harus difungsikan melakukan pengawasan secara benar. Karena begini, pengurus LPD itu juga manusia, manusia. Jadi semua manusia memiliki potensi melakukan kesalahan. Justru kalau dikawal ketat, prosesnya, prosedural, SOP-nya itu dapat kemudian nanti meminimalisir terjadinya persoalan hukum, kan itu ya. Nah, ada yang bilang kan itu bukan pidana korupsi karena itu uang pemerintah, uang hibah. Kalau menurut saya bukan itu persoalannya. Sekalipun itu uang hibah, tetapi kalau sepanjang digunakan untuk bukan kepentingan atau tujuan awal, itulah persoalan hukum. Uang hibah itu kan uang yang tidak diminta kembali. Contoh,
masyarakat mendapatkan bantuan hibah bedah rumah sejumlah 30 juta. Tapi rumah tidak dibenerin atau tidak dibangun, buru-buru kemudian dibelikan sepeda motor. Uang itu kan tidak dikembalikan ke negara. Tetapi ketika difungsikan tidak sesuai dengan peruntukan di awal, masalah kan? Nah, jadi berkaitan dengan kasus-kasus LPD sekarang dibawa ke pidana korupsi hanya karena bantuan di awal sekitar itu, yang 4 juta, 2 juta, kemudian sekarang di kategori ada kerugian 15 miliar atau 151 miliar. Nah, ini yang patut kita koreksi. Kan itu yang patut kita koreksi. Dari mana atau bagaimana hitungan uang 5 juta atau 4,5 juta kemudian sekarang menjadi 151 miliar. Oke. Apakah kemudian uang masyarakat, deposito, tabungan, keuntungan kredit itu kategori uang negara? Tidak kan? Tidak. Jadi kalau itu dibawa ke pidana korupsi, kerugian itu menjadi kerugian itu uang masyarakat itu menjadi uang negara kan itu. Coba kalau dibalikin, anggaplah kerugiannya 5 miliar, terdakwanya 3 orang, 3 orang tanggung renteng, ngembalikan 5 miliar, berarti ke negara kan? Padahal uang negara cuma 4,5 juta, lalu uang masyarakat dibawa kemana? Kan yang dirugikan masyarakat darinya kan? Makanya saya selalu tidak setuju dan selalu bersuara lantang kalau kasus-kasus semacam itu dibawa ke pidana korupsi. Apakah ini ada indikasi proses penegakan hukum yang sesat gitu? Salah penerapan hukumnya. Kalau dalam bahasa hukum kami selalu bicara salah dalam penerapan hukum. Iya. Oke. Gitu. Nah, terakhir Pak Yan, mungkin harapannya kepada ini kan menjadi persoalan yang serius ketika proses penerapan hukumnya salah, kan begitu, akan menjadi perkara yang serius, bahkan bisa berpotensi menjerat LPD yang lain. Terakhir, harapannya kepada penegak hukum, kemudian pesan juga kepada pengelola LPD. Harapan kepada penegak hukum dulu, agar ketika menangani kasus-kasus seperti ini, ya tadi bahasa hukumnya tidak salah menerapkan hukum. Harapan saya kepada teman-teman penegak hukum tipikor, baik polisi maupun jaksa, itu agar dalam bekerja selalu berpedoman pada hukum. Kalau persoalan LPD kan anunya sudah jelas, LPD Druendese dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Kemudian pemerintah hanya bantu 4,5 juta, selebihnya uang masyarakat, kan itu ya. Nah, kemudian undang-undang mengatakan, undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tentang undang-undang tentang perbendaharaan negara, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tegas mengatakan kerugian negara itu harus dihitung nyata dan pasti. Kan gitu ya. Apakah 4,5 juta sudah hasil hitungan nyata menjadi 151 miliar? Sudah nyata dan pasti itu. Bagaimana ceritanya auditor bisa menghitung itu? Kan itu masalahnya. Nah, sehingga kalau kita sudah merujuk kepada undang-undang itu, kemudian penyidik mesti menempatkan diri secara profesional, proporsional dan prosedural, termasuk independen, tidak ada kepentingan, ya tentu kasus-kasus seperti ini tidak akan terjadi. Gitu. Jadi yang sudahlah, kan itu. Yang penting ke depan, ketika ada pihak yang sudah menyuarakan bahwa kasus ini bukan pidana korupsi karena merujuk pada undang-undang tentang tadi itu, ya jangan dipaksa-paksakan begitu. Itu maksud saya. Ya. Kemudian berkaitan dengan pengelola. Jadi pengelola mesti taat pada SOP gitu ya. Jangan mentang-mentang kemudian ketika pegang duit jangankan disapa, ditoleh aja, dilihat aja enggak boleh, kan begitu. Kan begitu. Wih, saya berkuasa ini, saya lagi kelola uang. Ya jangan begitu. Semua ada aturannya kan. Ikuti SOP. Sepanjang SOP diabaikan maka tunggu waktu akan menjadi masalah begitu. Oke. Ya. Siap. Ya, ini menjadi catatan bagi kita semua, khususnya juga bagi para penegak hukum, ya termasuk kepada pemerintah daerah,
lembaga-lembaga atau instansi terkait juga di LPD, ya khususnya juga kepada para pengelola LPD, karena LPD ini esensinya adalah, ya bagi saya bahasanya mungkin jantung perekonomian di desa adat, kan begitu ya. Ekonomi, lembaga ekonomi adat yang memang harus kita jaga bersama-sama. Sebisa mungkin tidak ada persoalan hukum, apalagi ketika ada persoalan hukum ya potensi tadi ada salah proses penerapan hukum bisa saja terjadi, bisa mereka dijerat ke tindak pidana korupsi. Ini kan menjadi miris seperti Pak Yan sampaikan. Ini semoga menjadi pertimbangan, didengar juga oleh para penegak hukum, para pemerintah kita, agar ada perbaikan secara menyeluruh. Terima kasih Pak Wayan Sumardike, ini ya sangat getol menyuarakan untuk perbaikan, tentunya perbaikan LPD yang menjadi kebanggaan Bali dan kebanggaan kita semua. Sekian dari kami Bali 1, nanti kita akan mohon Pak Yan untuk diskusi hukum selanjutnya. Siap. Karena banyak persoalan ya, di Bali maupun di nasional yang bisa kita kupas sebagai sebuah edukasi hukum, pembelajaran hukum kepada masyarakat Bali. Terima kasih, kembali lagi kita berjumpa di kesempatan berikutnya dengan channel YouTube Bali 1. Om Santi 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 Om.